Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati jamaah Masjid Jamil Muhlisin, sebelum kita melanjutkan ke sholat tarawih berjamaah, kita akan dengarkan dulu kultum yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Kiai Haji Khatibul Umam atau yang disebut dengan Ki Jagat Samudra. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan akan menjadikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk beliau Bapak Ustadz Khatibul Umam, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La khawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para shaimin dan shaimat, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, yang saya cintai, mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya. Bil khusus Ketua DKM Masjid Al-Mukhlisin Al-Mukarram Al-Ustad Haji Sugianto, ada? Nggak ada ya? Mudah-mudahan beliau senantiasa dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya. Juga yang saya hormati khususon Al-Mukarram Al-Ustad Haji Harno atau Ustadz Kade, mudah-mudahan beliau juga selalu diberikan kesehatan, nikmat panjang umur. Juga yang saya muliakan Bapak RW, Bapak RT, dan adik-adik remaja yang saya cintai. Salah satu di antara keuntungan belajar ilmu saat bulan Ramadan ini, banyak yang belum tahu daripada keutamaannya. Pernah satu ketika baginda Rasul lagi jalan-jalan sama sahabat. Rasul ngeliat ada sekelompok orang lagi sedang berzikir, namanya majelis zikir. Rasul bilang sama sahabat, sahabatku, itu majelis yang bagus, majelis zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, majelis zikir tuh. Zikir apa aja bebas, yang penting jangan suka kumpul di majelis yang dilarang. Ada ustadz majelis yang dilarang? Ada. Ibu-ibu, ada ibu? Bu, tahu nggak majelis yang dilarang? Ada. Majelis apa itu ustadz? Majelis ghibah. Majelis ghibah itu nggak boleh. Yang lebih bahaya lagi, ghibah online. Aduh,
Luar biasa itu. Jadi kata Nabi, ada orang yang lagi sedang zikir, kata Nabi itu majlis yang bagus. Terus Rasul jalan lagi, ngelihat ada sekelompok orang lagi tadarus Quran, majlis Quran. Apa kata Nabi? Hei sahabatku, itu majlis yang bagus, majlis zikir, majlis yang bagus, majlis Quran, majlis yang bagus. Ada yang ketiga, apa itu? Majlis ilmu, tempat duduk orang yang sedang cari ilmu. Ini kayak begini, ini kan namanya cari ilmu, ya enggak? Cari ilmu nih namanya nih, ini namanya cari ilmu. Apa kata Nabi? Hei sahabatku, di antara ketiga majlis ini, nih, di antara ketiga majlis ini, majlis yang terbaik adalah majlis ilmu. Ada orang majlis jikiran, selesai jikiran ngomongin orang. Ada orang majlis Quran, habis selesai baca Quran ngomongin orang. Ada di sini yang begitu? Hah? Rajin baca zikirnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mbak Yu, tahu nggak Mbak Yu? Begitu. Ada apa? Oh no, tangga sebelah kita langganan. Tapi kalau majelis ilmu enggak. Majelis ilmu inilah yang mengajarkan akhlak kepada kita. Majelis ilmu inilah yang mengajarkan iman kita kepada Allah. Majelis ilmu inilah yang mengajarkan kita untuk menjaga lisan. Makanya pernah satu ketika baginda Rasul lagi masuk ke masjid. Ini bedanya dulu zaman Nabi sama sekarang nih. Zaman dulu sama sekarang. Nabi lagi masuk masjid, ada orang bodoh sholat. Kenapa orang bodoh sholat? Artinya dia sholat nggak pakai ilmu. Jadi sholatnya asal-asalan, ruku sujud asal-asalan, nggak tumakninah. Ada di sini. Jadi yang dikatakan nggak tumakninah tuh sholatnya ngebut. Ruku sama sujud digabung jadi satu, set aja. Apalagi mau kondangan, dipesan, bahwa itu jangan lama-lama, beres, sholat kilat tercepat di dunia. Waduh, ruku langsung sujud. Jadi enggak ada tumakninah. Maka dulu di zaman Nabi, di zaman Khalifah, dengerin nih, ada orang yang sholat 70 tahun, tapi satu rakaat pun sholatnya enggak ada yang diterima. Sholat 70 tahun, satu rakaat pun sholatnya enggak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena sholatnya tidak khusyuk, sholatnya tidak tumakninah. Itu salah satu di antaranya. Makanya kalau lagi kondangan sholat ya sholat, jangan main cepet aja. Begitu udah selesai salam, Assalamualaikum, langsung bet aja cabut, nggak bisa. Ada orang nih di zaman Nabi, orang bodoh lagi sholat, di sebelahnya ada setan, bengong aja tuh setan. Setan bengong, nggak berani goda. Kalau kita kan emang setannya kita. Temen lagi sholat dicolek-colek pantatnya, temen lagi sholat diketawain, temen lagi sholat mukanya diciluk-bain, ciluk-ba, begitu, dipercandain, dikitik-kitik kakinya. Jadi setannya kita. Kalau dulu setannya bener. Nabi ngelihat di samping orang bodoh yang sholat ada setan. Setan diam aja, ditegur sama Nabi. Setan, kata Nabi tuh, setan, kenapa nggak kamu ganggu tuh orang yang lagi sholat? Ya Muhammad, bagaimana saya mau ganggu dia? Di sebelah dia ada orang alim lagi tidur. Di sebelah dia ada orang alim lagi tidur. Kan dia lagi tidur setan, kata Nabi, kan dia lagi tidur setan. Ya Muhammad, ntar kalau dia bangun, saya ganggu itu orang yang sholat, ntar sholat yang salah dibenerin sama dia. Terus saya nggak berani ganggu orang yang lagi sholat. Kenapa? Di sebelahnya ada orang alim, di sebelahnya ada orang pinter.
Maka disinilah pentingnya ilmu, saudara. Nih, saya kasih tahu, kenapa sih harus ada kultum? Oh, rupanya nih Pak. Sholat tarawih berapa rakaat? 23 rakaat. Ada juga yang 11. Nih saya kasih tahu nih. Ternyata mendengarkan satu bab dari ilmu, kata Nabi, siapa orang yang belajar ilmu satu bab, kata Nabi, siapa orang yang mempelajari satu ilmu, kata Nabi, mempelajari satu ilmu, diamalkan atau tidak diamalkan, kata Nabi, jauh lebih utama, jauh lebih baik daripada sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Oh, baru tahu saya. Jadi kultum pahalanya ngelebihi sholat tarawih dong. Atuh iya. Sholat tarawih cuma 23 rakaat, dengerin ceramah kayak begini, pahalanya lebih utama daripada 1000 rakaat. Nabi yang bilang, oh kalau begitu mah tiap malam ada kultum aja. Ya pakai tarawih juga, ya kan? Tarawih juga. Jadi hikmahnya besar, saudara. Ada jadwal umpama, oh malam ini ada kultum, ikut sholat. Kenapa ikut sholat? 1000 rakaat, kata Nabi. Itu kata Nabi, Kiai. Benar kata Nabi. Iya, bukan kata Pak Waito kan? Bukan. Ini mah kata Nabi. Nih, yang terakhir nih, lebih hebatnya lagi. Man kharaja yatlubu baban, orang yang keluar, kata Nabi, dari rumahnya, dia datangin nih majelis ilmu, dia duduk di tempat majelis ilmu, kana kaibadati muta'abidin arba'ina aman, kata Nabi. Orang yang keluar dari rumahnya, dia duduk di majelis ilmu, dengerin satu bab ilmu, kata Nabi, dia akan mendapatkan pahala orang yang sholat sunnah selama 40 tahun. Sholat tarawih cuma berapa jam? Sholat tarawih cuma berapa jam? Nggak ada 1 jam. Sholat tarawih paling 20 menit selesai. Ada juga yang 4 rakaat pulang. Ada katanya Muhammadiyah, padahal Muhammadiyah enggak, Muhammad kita juga kagak. Emang dasar aja pengen pulang. Gua mah 8 rakaat, yang penting gua mah tarawih. No, yang kagak tarawih banyak. Ya bener, tarawih nggak tarawih boleh, cuman pahalanya gede. Kalau nih bapak harus tahu nih, kata Nabi nih yang terakhir. Tadi ingat tuh, satu bab ilmu yang dipelajari, duduk di majelis ilmu, pahalanya seperti orang yang beribadah selama 40 tahun. Dan pahala orang yang duduk di majelis ilmu, kata Nabi, lebih utama daripada sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Dan kata Nabi, dengerin nih yang punya dosa. Bapak punya dosa, saya juga punya dosa. Kalau dosa saya mah kecil, cuman geser sendal orang. Kalau bapak kan ngumpetin sendal teman, sampai puyang tuh nyariin sendal. Tahu-tahu ditaruh di kurung batang. Kata Nabi, sholat sunat tarawih, kalau pengen tahu sholat utamanya daripada sholat sunat tarawih ini, siapa orang yang sholat sunat tarawih pada setiap malamnya, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Oh, jadi sholat tarawih ngampuni dosa, Ustaz? Iya. Wah, kalau begitu saya nggak tarawih, Ustaz. Emang kenapa? Saya emang nggak punya dosa. Berarti yang sholat tarawih para pendosa. Iya. Ya nggak begitu juga, ya kan? Jadi sholat sunat tarawih ini menggugurkan dosa. Terus jangan berhenti sholat tarawih. Jangan ada istilah pre. Emang kita pegawai kantor. Kenapa kamu nggak tarawih? Hari pertama, kedua, ketiga udah. Kemarin RT belum. Terus sekarang saya mau libur 2 hari. Tarawih nggak ada liburnya, Pak. Tarawih nggak ada liburnya. Jadi saya ulangi lagi, sholat sunat tarawih ini kata Nabi bukan cuma sekedar sholat sunnah biasa, tapi sholat sunat tarawih setiap rokaatnya dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah, kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah. Kalau dosanya sudah diampuni, kesalahannya sudah diampuni, maka nanti doa-doa kita naik ke langit. Amin.
Doa-doa kita naik ke langit, amin. Doa-doa kita diterima oleh Allah, amin. Ya Rabbal. Saya kira cukup sekian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.